Kami mempersilahkan dengan hormat kepada Anang Gruta Kiai Haji Zainullah, ini Rais Surya NU, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Pasangkayu, tetapi beliau ini asli Madura, sanatnya masih ketemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Dengan segala hormat Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas rupanya? Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hangat tapi belum mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi amarna an taqiya anfusana wa ahlina adabal jahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliqah wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahibul fadail, para alim ulama, para habaib, para anang guruta, para anggrek guruta yang sempat hadir pada pagi hari ini menjelang siang yang kami muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kesehatan, Allah telah memberikan kekuatan, Allah telah memberikan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama haul ke-14 mendoakan Anang Gruta Profesor Dr. Kiai Haji Syahabuddin. Semoga almarhum diangkat derajatnya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad, berikut keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diundang untuk mendengarkan tausiah. Saya didadak ini, maka agak gemetar kiri kanan badan saya karena di bawah saya banyak hawaib. Tidak dikasih tahu, langsung dipanggil ini. Ini orang main sulap. Tapi saya tadi sering ketawa, ikut ketawa. Apa yang diketawakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena tadi menggunakan bahasa Mandar, baru saya bahasa Madura. Saya teringat dengan orang buta menonton ketoprak di bawah pohon mangga. Si buta itu bilang kepada temannya, buta dia juga tuli, nanti kalau ada yang lucu pegang saya atau pukul saya, nanti saya ikut ketawa juga. Tidak lama di pohon kelapa itu memang ada ayam tidur, karena ketoprak itu dimakan di waktu malam.
Ayam itu berak kena wajahnya si buta dan yang tuli itu. Temannya pukul badannya, dia ketawa terbahak-bahak. Sebenarnya temannya ingin ngasih tahu bahwa tai ayam jatuh di wajahnya. Dia karena tuli, buta, disangka ada barang lucu, ikut ketawa. Sebenarnya bukan ketawa karena lucu, karena ayam berak kena di wajahnya. Bapak Ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tadi saudara kami akhinal kiram Habib Ahmad Fauzi sudah sering kali datang ke pondok pesantren saya, juga Kiai Syibli Syahabuddin. Beliau walaupun tempat saya ini sangat dalam, dipasang kayu masuk ke dalam kurang lebih 20 km dan jalannya becek luar biasa. Yang bisa masuk ke situ orang-orang yang betul-betul mau jihad fisabilillah, tapi bukan perang. Alhamdulillah beliau dua-duanya masuk di pondok pesantren yang saya bina di pondok pesantren Nurul Jadid. Saya masuk di Sulawesi Barat dari tahun 92. Masih keadaan bujang. Wajah saya kayak ini, mirip dengan Rhoma Irama. Sejak dulu. Alhamdulillah saya ketemu dengan Bapak dan Ibu pada sore hari ini, pagi hari ini, dalam rangka haul Profesor Dr. Kiai Haji Syahabuddin. Dan semoga kita semua yang hadir ini mendapat berkahnya, dan semoga anak cucu kita, keturunan kita bisa meniru Anggrek Guruta atau Anang Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Syahabuddin. Bagaimana caranya? Tadi sekilas oleh akhinal kiram diterangkan bagaimana prosesi supaya kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, hafid dan hafidah. Di antaranya yang dilakukan oleh ayahnya Imam Syafi'i dan ibundanya Imam Syafi'i ketika mau tidur dengan istrinya, mau tidur dengan suaminya, dua-duanya wudu dan sholat sunat dulu. Berapa? Cuman sedikit sholat sunatnya, 200 rakaat. 200 rakaat. Baru mendekat sama istrinya, baru mendekat sama suaminya, baru berhadap-hadapan. Kalau tadi kan ada, kalau di Mandar ini ada yang menghadap ke timur, ada menghadap ke barat, tidak ketemu. Kalau itu berhadap-hadapan, sebelum berhadap-hadapan, munajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 200 rakaat salat sunat. Memohon kepada Allah supaya produksinya nanti bisa melahirkan anak yang soleh, dan kalau perempuan menjadi anak yang soleha. Semoga di Mandar ada seperti itu. 200 rakaat. Lamanya Ustaz. Salat tarawih saja cari mana yang 8 rakaat. Di sana 20. Orang NU memang begitu, 20. Terutama orang tarekat ini ambil 20. Tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, At-Tijaniyah ambil 20. Cari yang 8. Yang 8 dicari lagi. Mana yang paling cepat? Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, non. Allahu Akbar. Itu yang dicari. Ayat selanjutnya, Allahu Akbar, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Selesai. 2 menit selesai. Nah, ini baru cepat, tepat. Ini yang dicari. Nah, ayahnya Imam Syafi'i sebelum bergaul dengan istrinya, sholat dulu 200 rakaat. Alhamdulillah, ibunya Imam Syafi'i hamilnya selama 4 bulan. Makanya ulama katakan dalam fikih itu paling sedikitnya orang hamil ini 7 bulan.
ada sampai 1 tahun. Paling lamanya yaitu 4 tahun. Ibunya Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i di perut ibunya selama 4 tahun. Begitu lahir Imam Syafi'i, maka usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Usianya 7 tahun. Kenapa hebat? Gara-gara bapak dan ibunya hebat, maka lahirlah anak yang hebat, menjadi mujtahid mutlak yang diakui oleh dunia, khususnya orang Indonesia. Rata-rata madhabnya Imam Syafi'i, termasuk orang Mandar ini rata-rata Syafi'i. Jadi kalau coba ke Mandar, tidak mau baca barzanji, mau dirikan rumah tidak baca barzanji, mau masuk rumah tidak baca barzanji, mau naik haji tidak baca barzanji, mau mapacin tidak baca barzanji, sudah tidak laku di Mandar, tidak laku. Oleh karena itu hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i adalah sebagai mujtahid mutlak, menjadi orang yang hebat diakui oleh dunia, ternyata karena orang tuanya yang luar biasa. Juga di Indonesia, ada di Indonesia, yaitu Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari itu kalau jam 2 sampai jam 3 sampai subuh tidak pernah tidur dengan istrinya. Sholat sunat, tahajud, baru berdoa, memohon kepada Allah semoga keturunannya menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil munajatnya Asy'ari itu, Kiai Asy'ari itu dengan Nyai Asy'ari itu, lahirlah seorang ulama yang dikenal di Indonesia yang punya titel Hadratus Syekh, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Ini gara-gara perjuangannya ayahnya dan ibunya, munajatnya kepada Allah luar biasa. Hasyim Asy'ari juga bisa melahirkan istrinya, melahirkan putra yang bernama Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Wahid Hasyim punya anak yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan panggilan Gus Dur. Ini orang hebat semua. Maka jangan heran kalau Kiai Shibli hebat, karena ayahnya dulu hebat. Dari PNS menjadi rektor, ditinggalkan PNS-nya, masuk ke DPD RI. Ini mau masuk lagi kemana tidak tahu. Semoga bapak dan ibu mengerti mau kemana beliau. Ngerti Pak ya, mau kemana beliau saya tidak tahu. Cuma saya doakan saja, menjadi makmum saja. Anang guru tak mau kemana beliau, didoain saja. Insya Allah kita dibawa ke tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tergantung kepada orang tuanya. Cuman ada petunjuk ulama di dalam sebuah kitab, kalau ingin mempunyai anak yang hafid dan hafidah, maka ulama memberikan informasi kepada kita dan diteliti. Apa katanya? Manijata ma'azawjatahu lailatal jam'at fayakunu waladu hafidan li kitabillahi azza wa jalla. Artinya, barang siapa atau siapa saja yang bergaul dengan istrinya, menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, fayakunu waladu hafidan li kitabillahi azza wa jalla, maka ada orang itu nanti mempunyai anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran 30
juz. Maka kalau malam Jumat Bapak dan Ibu, hari Kamis itu kumpulkan tenaganya. Jangan masuk kebun, kumpulkan tenaga untuk pertempuran nanti malam mencetak anak yang hafidah, hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah saya punya anak 2 sudah hafal Al-Quran 30 juz. Saya punya anak 5, 6 semua, tapi 5 yang hidup. Yang 1 saya wajibkan pakai kerudung, yang 4 saya haramkan pakai kerudung. Iya, benar, saya tidak main-main. Yang 1 saya wajibkan pakai kerudung, yang 4 saya haramkan pakai kerudung. Karena yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan, yang 4 laki-laki. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan anak saya diantar oleh Habib Fauzi ke Yaman. Santri saya 4 orang ada di Yaman dan sekarang sudah pulang ke Indonesia dan sudah wisuda. Perang Yaman dengan Mekah anak saya sudah selesai. Akhirnya saya tidak jemput ke Yaman, pulang, dipulangkan oleh Jokowi, gratis pulang. Saya punya hutang sama Jokowi. Saya kan anak saya dipulangkan gratis gara-gara Mekah dengan Yaman Hadraul Maut perang. Jadi anak saya berguru kepada Habib Umar Al-Hafidh dengan Habib Salim Asy-Syatiri. Insyaallah di Sulawesi Barat, di wilayah Pasangkayu, alumni Yaman ada 4 sudah yang dibawa oleh saudara kami, yaitu Habib Ahmad Fauzi. Semoga Bapak dan Ibu ini punya anak yang hafidah, yang hafal Al-Quran. Tapi ingat malam Jumat, karena ini sudah dinyatakan oleh ulama dan diteliti, ternyata ada malam itu, ada malam afdal, malam Jumat. Ini menyebabkan anak kita hafidah. Malam Kamis, malam Senin ini malam afdal, malam Sabtu, malam Minggu, malam Selasa, malam tafadhol. Tinggal dipilih mau milih afdal atau tafadhol. Bapak Ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa semoga cucu-cucu kita, anak kita semuanya bisa meniru Anang Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Syahabuddin, dan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang terakhir Bapak dan Ibu, kita harus punya visi dan misi. Kalau DPR Kabupaten punya visi dan misi, DPR Provinsi punya visi dan misi, DPR Pusat Jakarta punya visi dan misi, DPD RI punya visi dan misi. Umatnya Nabi Muhammad juga harus punya visi dan misi. Apa visi dan misi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Dan kita sebagai mengikuti Profesor Dr. Kiai Haji Syahabuddin, apa visi dan misi kita? Kita harus punya visi atau cita-cita bagaimana kita semua ini umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga sekeluarga biwairi hisab wala adab. Masuk surga dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan bapak, dengan ibu, dengan kakek dan nenek, sekeluarga langsung. Rombongan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, kalau begitu, kalau ingin cari caranya, visi sudah, visinya tadi ingin masuk surga sekeluarga. Misinya kita cetak pertama diri kita orang yang soleh. Kedua, bagaimana caranya istri kita menjadi istri soleha. Lantas anak cucu kita menjadi anak dan cucu soleh dan soleha. Bapak kita, ibu kita soleh dan soleh, nenek kakek kita soleh dan soleh. Kalau itu terjadi, kita lakukan bagaimana caranya menjadi anak yang soleh dan soleh. Jalan satu-satunya, masukkan anak ke pondok pesantren, masukkan anak ke sekolah-sekolah agama. Pak Kiai tidak bisa jadi pegawai,
tidak bisa jadi DPR kalau dari pesantren, tidak bisa jadi bupati kalau dari pesantren, tidak bisa jadi presiden kalau dari pesantren. Kata siapa tidak bisa? Yuk datang ke Madura. Di Madura itu Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, 4 kabupaten, bupatinya kiai semua, DPR-nya kiai, ketua-ketua apalagi bagian kerocoh-kerocohnya. PNS ini kan kerocoh-kerocoh. Tuh banyak dari pesantren. Kenapa? Karena orang pesantren sudah punya ijazah sama. Maka tidak heran kalau kiai Sipli yang asalnya dari pesantren, dari sekolah agama, jadi DPD RI karena punya ijazah. Saya juga begitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, misi kita mencetak anak yang soleh dan soleha, masukkan di pendidikan agama, masukkan di pesantren, insya Allah nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka kita akan masuk rombongan di Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu, sesudah dirimu keluargamu dari siksa api neraka. Siapa itu keluarga? Ya anak, ya istri, ya bapak, ya ibu, ya kakek, ya nenek, ya buyut. Semua masuk surga. Rombongan. Ini tadi rombongan dari Sabta, rombongan dari Mamuju, rombongan dari Pasangkayu, rombongan dari Menjengik, rombongan. Kita juga masuk surga rombongan. Nanti kita masuk di surga rombongan bersama Anang Gulusa, Profesor Dr. Kiai Sahabudi. Insya Allah, amin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih ada barangkali di belakang saya tidak perlu panjang lebar, dan di dadak juga sudah hilang komentar saya. Alhamdulillah sudah hilang. Tapi bisa banyak yang disampaikan, tapi masih ada di belakang saya. Insya Allah lain kali kalau bisa ketemu lagi di tempat yang lain, dialeknya dialek Madura karena memang orang Madura. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.